Upacara HUT RI 2024 di IKN, pembangunan Istana Negara ditarget selesai Juli tahun depan. Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), Agung Wicaksono mengatakan bahwa perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan Ibu Kota Negara secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara. OIKN berharap target upacara detik-detik proklamasi 2024 di IKN terwujud. Disitulah sebuah titik mengawali perpindahan secara bertahap Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara, ujar Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Ahad, 30 Juli 2023. Menurut Agung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaporkan bahwa progres pembangunan IKN Nusantara mencapai 36% dan berjalan sesuai rencana. Adapun pembangunan Istana Presiden telah mencapai 23% atau berjalan sesuai rencana. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan pembangunan Istana Negara dan Kantor Presiden selesai Juli 2024, sehingga Presiden Jokowi dapat melakukan upacara 17 Agustus 2024 di ibu kota baru tersebut. Basuki menuturkan di depan kawasan Istana Presiden terdapat plaza dan lapangan upacara. Ia berharap pada akhir Desember 2023 tempat upacara itu sudah selesai, sedangkan Istana Negara dan Kantor Presiden beres pada Juli 2024. Sehingga insya Allah jika Presiden berencana upacara 17 Agustus 2024 sudah bisa, kata Basuki saat meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar IKN, Kalimantan Timur, Jumat pekan lalu, 28 Juli 2023. Basuki berujar progres konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap 1 telah mencapai 36% dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan, on schedule. Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur IKN berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, bahkan ada beberapa progres pembangunan yang lebih cepat dari rencana seperti pembangunan bangunan gedung Istana Negara, Kantor Presiden dan penataan Sumbu Kebangsaan. Infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIP ini merupakan modal bagi otorita IKN Nusantara untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi, ujar dia. Menteri PUPR Basuki mengatakan konstruksi untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran BUMN, Bank Indonesia, rumah sakit dan hotel juga segera dimulai di IKN. Selanjutnya Menteri Basuki juga meninjau pembangunan rumah tapak jabatan menteri dengan progres 18,26% dan kantor Kementerian Koordinator 1 mencapai 9,8%. Sebanyak 6.000 warga Yogyakarta akan transmigrasi ke IKN. Lebih dari 6.000 masyarakat di Yogyakarta rencananya akan dikirim ke Ibu Kota Nusantara, IKN, lewat program transmigrasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans DIY, Elly Supriyanti dalam dialog interaktif dengan tema, Peran Daerah Asal dan Pengembangan Ketahanan Pangan di Ibu Kota Nusantara melalui program transmigrasi, digelar di Rose Inn Hotel pada Selasa, 25 Juli 2023. Acara ini bertujuan menyamakan persepsi, baik di instansi terkait, tokoh masyarakat, maupun warga masyarakat mengenai program transmigrasi dalam membangun dan mengembangkan citra positif program transmigrasi di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bantul. Selain itu juga untuk meningkatkan animo ketransmigrasian di Kabupaten Bantul. Elly mengungkapkan, peran yang diambil DIY dengan mengirimkan lebih dari 6.000 jiwa untuk melakukan transmigrasi. Menurutnya, masyarakat DIY sudah mempunyai kompetensi dalam bidang pertanian yang tentu saja menjadi modal baik untuk menjadi transmigran sukses.
Dengan adanya transmigrasi ini kami menganggap masih relevan untuk masyarakat DIY untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan tentu saja kita akan ikut berperan dan berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan IKN, ujar Eli. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sigit Mustafa Nuruddin menjelaskan, banyaknya wilayah transmigrasi di IKN menjadi peluang yang besar bagi transmigran untuk menopang ketahanan pangan. Saat ini juga sedang dikembangkan transmilenial, yaitu transmigrasi yang tidak hanya berbasis lahan pertanian dan perkebunan, tetapi diharapkan para transmigran dapat mengambil peluang pada sektor usaha kerajinan maupun jasa. Hal ini diharapkan dapat menarik minat generasi milenial untuk mengikuti program transmigrasi. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengungkapkan, karakteristik masyarakat Bantul yang memiliki keuletan dan daya saing yang tinggi, diperlukan untuk membangun Indonesia. Beliau juga menambahkan SDM Bantul bisa dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan di Badan Pelatihan Kerja, BLK. BLK sudah kita atur sedemikian rupa sehingga bisa mengikuti dinamika keterampilan yang berkembang di dunia untuk memenuhi permintaan apapun, ungkap Halim. Bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka menyukseskan program transmigrasi adalah dengan memberikan fasilitas kepada para transmigran di wilayah transmigrasi hingga mereka dapat hidup sejahtera. RI ajak Cina buat desain tata kota IKN, Luhut, 6 bulan selesai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia bakal menggaet Cina untuk mengembangkan ibu kota negara, IKN, Nusantara. Selain Cina, Uni Emirat Arab, UEA, juga bakal mengembangkan IKN. Menurut Luhut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kemenko Marves Rahmat Kaimuddin bakal mengunjungi Cina terkait kerja sama tersebut. Luhut berharap dalam 6 bulan ke depan Indonesia sudah mendapatkan desain dan detail tata kota untuk pembangunan IKN. Rahmat nanti akan ke Shenzhen lagi untuk perencanaan, ini bersama otorita IKN. Dan tindak lanjut ke depan. Dan saya pikir dalam 6 bulan proses ini selesai. Jadi nanti desain dari kota lebih detail, kata Luhut di akun Instagram pribadinya Luhut Panjaitan, dikutip Detikcom Jumat, 28 Juli 2023. Kerjasama Indonesia dengan Cina menyangkut soal perencanaan tata kota. Luhut menilai Cina, khususnya Shenzhen cukup berpengalaman. Menyangkut IKN kerjasama dalam konteks perencanaan tata kota yang mana mereka, Shenzhen itu sangat berpengalaman, lanjutnya. Pada kesempatan itu Luhut menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Presiden Cina 11 Jinping berjalan baik. Pasalnya agenda yang disiapkan disetujui oleh kedua negara. Selain soal IKN, Indonesia juga menjajaki potensi kerjasama di bidang penelitian dengan Cina. Kerjasama di bidang kesehatan juga dilakukan kedua negara. Selain itu kerjasama untuk mengembangkan wilayah Kalimantan Utara juga dilakukan Cina. Saya lihat kerjasama dalam pengembangan Kalimantan Utara itu juga berkembang. Dan juga proyek-proyek lain yang ingin kita kerjasama. Saya pikir ini sangat bermanfaat, jelas dia.